Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Syafira Syaila dari kelas 12 MIPA 6, asal sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Utara, akan memaparkan penjelasan dari gizi yang dibutuhkan pada remaja di saat ini. Selamat menonton. Nah, jadi hal pertama yang kita ketahui itu, kita harus tahu apa itu gizi seimbang pada remaja. Jadi, remaja yang berstatus gizi baik menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan penurunan angka kematian pada ibu dan anak. Remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Saat seseorang memasuki masa remaja, anak akan mengalami masa pubertas. Pada fase tersebut, remaja akan mengalami pertumbuhan fisik yang disertai oleh perkembangan mental, kognitif, dan psikis. Tidak terpenuhinya gizi pada masa ini dapat menyebabkan gangguan dan hambatan dalam pertumbuhan remaja. Tentunya, untuk memenuhi gizi seimbang pada remaja, terdapat prinsip 4 pilar utama yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh para remaja. Yang pertama, selalu mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, yaitu mengonsumsi menu makan seimbang tidak hanya satu jenis. Karena semakin beragam jenis makanan yang kita konsumsi, semakin banyak dan beragam kebutuhan asupan gizi dalam tubuh kita. Yang kedua, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih sangat penting untuk menjauhi diri dari penyakit seperti infeksi kuman, bakteri, atau virus. Jika sistem imunitas tubuh Anda lemah, maka radikal bebas atau penyakit akan lebih mudah muncul dan menyerang pada tubuh manusia. Tahap ketiga, selalu melakukan aktivitas fisik. Asupan gizi yang berlebihan harus diimbangi dengan aktivitas fisik agar tidak meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, serta penyakit serius lainnya. Memang makan makanan seimbang dan beraneka ragam itu penting, tapi harus disertai juga dengan olahraga supaya tidak menumpuk saja makanan yang dikonsumsi berada pada tubuh kita. Dan terakhir, menjaga berat badan tetap ideal. Hal ini berhubungan dengan yang tadi, yaitu melakukan aktivitas fisik. Karena berat badan harus tetap dipantau agar tidak mengalami underweight atau bahkan obesitas yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti yang dijelaskan tadi, memang para remaja ataupun di semua usia butuh mengonsumsi makanan gizi seimbang. Nah, untuk para remaja ini, sumber-sumber makanannya itu adanya zat gizi makro dan mikro yang harus terpenuhi pada dalam tubuh remaja-remaja. Yang pertama, tentunya karbohidrat. Semua karbohidrat pada dasarnya baik untuk dijadikan menu harian anak remaja. Namun, sebelumnya bisa mengenali dua kelompok karbohidrat berdasarkan struktur gula dalamnya. Struktur pertama, adanya karbohidrat sederhana. Karbohidrat ini jumlah molekul gulanya sangat sedikit. Itu sebabnya proses pemecahan karbohidrat ini cenderung lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu lama. Jenis-jenis dalam karbohidrat sederhana ini ada madu, gula putih, gula merah, kue, dan permen. Lalu yang kedua ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini berbanding terbalik dengan karbohidrat sederhana. Jumlah molekul gula penghasil karbohidrat kompleks terbilang cukup banyak. Yang tergolong jenis-jenis karbohidrat kompleks itu adalah roti, jagung, pasta, nasi, gandum, kacang-kacangan, dan kentang. Nah, zat gizi yang kedua yang harus dipenuhi adalah protein.
Protein ini memang diperlukan dalam tubuh remaja, yang fungsinya yakni sebagai penyusun sel dan jaringan tubuh, sekaligus memperbaikinya jika terdapat kerusakan yang dialami. Protein ini tergolong jadi dua. Yang pertama, protein nabati. Protein nabati itu sumber makanan dengan kandungan protein ini bisa didapatkan dari gandum, oat, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan oncom. Yang kedua, adanya protein hewani. Lihat dari namanya saja, protein hewani. Jadi kandungan protein ini didapatkan dari hewan-hewan yang dapat dimakan oleh para remaja seperti daging sapi, daging ayam, dan sebagainya. Yang ketiga, zat gizi yang harus dipenuhi dalam tubuh remaja itu adalah lemak. Lemak itu tidak sepenuhnya harus dihindari. Dalam jenis dan jumlah yang sehat, lemak merupakan zat gizi makro yang berperan sebagai sumber energi untuk remaja. Seperti lemak baik yang pada umumnya terdapat dalam jenis lemak tidak jenuh. Berikut beberapa jenis makanan yang tergolong sebagai lemak baik, ada alpukat, kacang-kacangan, telur, minyak zaitun, dan ikan salmon. Zat gizi yang harus dipenuhi berikutnya adalah serat. Serat ini merupakan zat gizi makro yang sama pentingnya seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Dengan kata lain, ada bahaya yang bisa terjadi jika remaja kurang asupan serat. Berbagai jenis buah dan sayur yang mempunyai kandungan serat seperti wortel, brokoli, alpukat, apel, jeruk, serta kacang merah dan ubi, semua itu mengandung serat yang larut dalam air. Berikutnya, zat gizi yang harus dipenuhi dalam tubuh remaja tentu adanya vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin sebagai gizi pada masa remaja tentu akan meningkat untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Jadi, pastikan tidak kekurangan berbagai vitamin dari makanan dan minuman harian. Berikut beberapa jenis vitamin yang dibutuhkan para remaja seperti vitamin B1, B2, B9, dan B12, vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Juga mineral itu termasuk zat gizi mikro yang tidak boleh disepelekan selama masa remaja. Pasalnya, di masa ini, peningkatan asupan mineral dibutuhkan untuk menunjang berbagai perkembangan tubuh. Seperti seng, mangan, selenium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, zat besi, fluor, kromium, iodium, dan natrium serta tembaga merupakan jenis mineral yang dibutuhkan dalam tubuh. Itulah mengapa kebutuhan kalsium pada masa remaja cenderung lebih besar. Selain itu, peningkatan asupan zat besi juga bertujuan untuk mempersiapkan menstruasi pertama atau menarche pada remaja perempuan. Kebutuhan kalsium remaja tergolong yang paling tinggi, yaitu mencapai 1.200 mg per hari. Hal ini didapatkan berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2013. Memang, terkadang remaja saat ini bisa melupakan atau lupa, tidak sengaja lupa pada kandungan-kandungan gizi yang dibutuhkan dalam tubuh. Dan terjadinya masalah pada di remaja ini. Salah satunya seperti gangguan makan. Gangguan makan pada remaja biasanya terjadi karena obsesi untuk menguruskan badan. Ciri-ciri seorang yang gangguan makan ini adalah sangat mengontrol asupan makanannya, kehilangan berat badan secara drastis, dan tidak mengalami menstruasi karena gangguan hormonal. Yang kedua, kebalikan dari gangguan makan, yaitu obesitas. Hal ini terjadi karena asupan gizi yang melebihi batas kebutuhan tubuhnya, sehingga mengalami penumpukan. Yang ketiga, kurang energi kronis. Pada umumnya,
Hal ini terjadi karena makan terlalu sedikit dan tidak sesuai kebutuhan tubuh atau di bawah kebutuhan gizi hariannya. Yang terakhir, bisa terjadinya anemia. Anemia merupakan kekurangan zat besi yang bagi jumpai, terutama para remaja perempuan. Agar hal ini tidak terjadi, maka diperlukan asupan makanan berasal dari bahan makanan yang berkualitas tinggi, seperti daging, hati, ayam, dan juga yang tinggi vitamin C, untuk membantu penyerapan zat besi. Tentunya, pada pemenuhan gizi seimbang pada remaja dikategorikan berdasarkan umur mereka. Yang pertama, pada anak remaja usia 10 sampai 15 tahun. Kebutuhan zat gizi makro anak remajanya, energi yang dibutuhkan pada laki-laki 2.475 kilokalori dan pada perempuan 2.125 kilokalori. Dalam hal ini memang laki-laki yang lebih besar energi yang dibutuhkan. Lalu protein, laki-laki harus ada 72 gram dan perempuan 69 gram. Lemak, laki-laki butuh 83 gram dan perempuan 7 gram. Karbohidrat, laki-laki butuh 340 gram dan perempuan butuh 292 gram. Serat, laki-laki butuh 35 gram dan perempuan butuh 30 gram. Dan air, laki-laki dan perempuan butuhkan 2000 ml air setiap harinya. Lalu ada kebutuhan zat gizi mikro pada anak remaja usia 10-15 tahun, yaitu vitamin A. Laki-laki dan perempuan sama-sama membutuhkan 600 mikrogram. Vitamin D, laki-laki dan perempuan butuh 15 mikrogram. Vitamin E, laki-lakinya 12 mikrogram dan perempuannya 15 mikrogram. Vitamin K, laki-laki dan perempuan membutuhkan 55 mikrogram. Vitamin B12, laki-laki dan perempuan butuh 2,4 mikrogram. Dan vitamin C, laki-laki butuh 75 mikrogram dan perempuan 65 miligram. Lalu mineral. Mineral yang dibutuhkan pada remaja kategori ini yaitu kalsium. Laki-laki dan perempuan butuh 1.200 mg. Fosfor, laki-laki dan perempuan butuh 1.200 mg. Natrium, laki-laki dan perempuan butuh 1.500 mg. Kalium, laki-laki butuh 4.700 mg dan perempuan 4.500 mg. Besi, laki-laki 19 mg dan perempuan 26 mg. Iodium, laki-laki dan perempuan sama-sama butuh 150 mikrogram. Seng, laki-laki butuh 18 mg dan perempuan 16 mg. Lalu berbeda nih pada kebutuhan pemenuhan gizi pada anak remaja usia 16 sampai 18 tahun. Yang pertama dalam kebutuhan zat gizi makronya. Energi, laki-laki butuh 2.676 kilokalori dan perempuan memiliki 2.125 kilokalori. Protein, laki-laki butuh 66 gram dan perempuan butuh 59 gram. Lemak, laki-laki butuh 89 gram dan perempuan 71 gram. Karbohidrat, laki-laki butuh 368 gram dan perempuan butuh 292 gram. Serat, laki-laki butuh 37 gram dan perempuan 30 gram. Air, laki-laki butuh 2.200 ml dan perempuan butuh 2.100 ml. Pada air memang terjadi perbedaan pada usia 10-15 dan 16-18. Kategori kedua, kebutuhan zat gizi mikro pada anak remaja 16-18 tahun. Di vitamin, ada vitamin A, laki-laki dan perempuan sama-sama butuh 600 mikrogram. Vitamin D, laki-laki dan perempuan butuh 15 mikrogram. Vitamin E, laki-laki dan perempuan butuh 15 mikrogram. Vitamin K, laki-laki dan perempuan butuh 55 mikrogram. Vitamin B12, laki-laki dan perempuan butuh 2,4 mikrogram. Dan vitamin C, laki-laki butuh 90 mg
dan perempuan butuh 75 mg. Memang terlihat jauh berbeda dengan pada anak usia 10-15 tahun. Kategori terakhir, mineral. Pada kalsium, laki-laki dan perempuan sama-sama butuh 1200 mg, juga fosfor sama seperti kalsium. Keduanya butuh 1200 mg. Natrium, laki-laki dan perempuan sama-sama butuh 1500 mg. Kalium, laki-laki dan perempuan butuh 4700 mg. Besi, laki-laki 15 mg dan perempuan butuh 26 mg. Iodium, laki-laki dan perempuan sama-sama butuh 150 mikrogram. Dan seng, laki-laki butuh 17 mg dan perempuan butuh 14 mg. Nah, sampai kita pada di penghujung pemateri kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di dunia nyata. Mohon maaf jika terjadinya kesalahan baik sengaja maupun sengaja dari saya. Semoga bermanfaat and have fun guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.